Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dipanjatkan doa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita, membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Menerima segala amal yang kita lakukan dan memberikan pengampunan bagi kesalahan dan dosa yang terlanjur kita berbuat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita berkaitan dengan kalimah suci, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan kita akan teruskan uraian kita tentang syarat yang mesti dipenuhi oleh kita bila kita mahukan kalimah la ilaha illallah yang telah kita ikrarkan diterima oleh Allah dan menjadi tiket satu-satunya untuk membolehkan kita masuk surga. Karena hadis Nabi yang menyatakan man kana akhiru kalamihi la ilallah, siapa yang akhir perkataannya la ilallah, dakhala jannah, masuk surga. Penjelasannya telah kita berikan. Yang kesimpulannya, hadis Nabi tadi tidaklah boleh kita fahami secara zahirnya semata-mata, sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama-ulama silam. Sebenarnya kalimat la ilaha yang diucapkan oleh seorang yang diberi jaminan surga, jika kalimat itu diucapkan dengan memenuhi syarat. Bukan syarat bagi kalimatnya, tapi syarat bagi yang mengucapkannya. 3 syarat yang telah kita pelajari. Yang pertama, yakni ilmu. Dalam nota itu saya ringkaskan. Uraiannya juga telah dipelajari. Kedua, yakin. Kedua, yakin. Yang telah kita pelajari minggu lepas. Dan yang ketiga, hari ini insyaAllah kita akan pelajari sama, yakni al-ikhlas. Yang mengucapkan kalimah la ilallah itu mesti ada ikhlas. Yang berarti seorang hamba mesti ikhlas dalam arti kata memurnikan ibadah yang dilakukan
hanya semata-mata kerana Allah. Bukan menyembah Nabi, bukan menyembah malaikat, apatah lagi menyembah manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Bagaimana penjelasan syarat ikhlas ini? Mari kita pelajari sama malam hari ini. Ikhlas yang ditakrifkan oleh ulama sebagai tasfiyatul amali bisalihin niyat an jami'i syawaibi syirki. Ikhlas ditakrifkan sebagai membersihkan, menyucikan amalan dengan niat yang tulus daripada segala apa-apa yang merusakkannya, mengotorinya. Menyucikan amalan dengan niat yang tulus, bebas dari perkara-perkara yang merusak atau mengotori niat tersebut. Yang boleh mengotori, mencemari niat yang ikhlas itu, jamaah sekalian, yakni ya lawan ikhlas lah. Kalau ikhlas dalam pengertian amalan, lawannya riya. Sementara ikhlas dalam pengertian akidah, lawannya syirik. Baik, sebelum kita uraikan lebih panjang, ikhlas ini mempunyai makna yang sama dengan tauhid. Di dalam Al-Quran, dari 114 surah, ada surah yang diberi nama surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya surah Al-Ikhlas. Tapi dalam surah tersebut tak ada pun kalimat tauhid. So, macam mana tuh? Tidak ada kalimat ikhlas. Sedangkan isi kandungan surah tersebut semuanya tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakan dialah Allah yang Esa, tauhid. Allahus samad. Allah itu tempat berlindung, tempat memohon, tauhid. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, tauhid juga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, tauhid juga. Isi kandungan surah itu yakni tauhid. Tapi kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Dan perkataan ikhlas tak ada pun dalam surah tersebut. Nah, inilah. Memang ada kaitan yang erat antara kalimat tauhid dengan ikhlas. Hanya saja, saya ingin jelaskan dahulu di sini, kalimat ikhlas itu lebih umum, lebih luas cakupannya berbanding kalimat tauhid. Atau kalau gunakan istilah baru, kalimat ikhlas itu lebih umum, lebih luas cakupannya ketimbang kalimat tauhid. Kalimat baru, ketimbang kalimat tauhid. Tak tahu dah jadi bahasa Melayu kot ketimbang. Tapi setahu saya lah dari kecil, ketimbang itu sebenarnya bahasa Jawa, bukan bahasa Melayu. Itu bahasa Jawa asli, itu ketimbang. Ikhlas, kalimat ikhlas itu lebih umum, lebih luas cakupannya daripada kalimat tauhid. Sebab begini, tauhid itu lawan syirik.
Tauhid lawannya syirik. Sementara ikhlas itu lawannya ada dua. Lawan ikhlas yang pertama syirik. Lawan ikhlas yang kedua ria. Jadi ria. Jadi ada dua lawan dia. Kenapa? Nah, ikhlas ini boleh kita takrifkan, boleh kita fahami dari dua aspek. Kalau ikhlas ini kita kaitkan, kita fahami dari sudut akidah, ikhlas lawannya syirik. Sebab ikhlas sama dengan tauhid. Ikhlas lawannya syirik. Itu dari sudut akidah. Tapi bila ikhlas kita pahami dari sudut ibadah syariah, ikhlas itu lawan ria. Lawan ria. Sebab itu ikhlas lebih umum, lebih luas pengertian dia daripada tauhid. Itu yang pertama. Perbezaan yang kedua, kalimah tauhid muta'alliqatun bi uluhiyatillahi azza wa jalla wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wahdahu la syarikalah wa hadzal ifradu fil i'tiqad. Kalimah tauhid ini kaitannya dengan uluhiyah Allah, keesaan Allah. Dalam hal apa? Keesaan Allah dalam hal ia berhak disembah. Satu-satunya. Keesaan dia dari segi apa? Rububiyah. Dia zat yang memiliki, menguasai, menciptakan, menghidupkan, mematikan segalanya. Keesaan dari segi apa? Sifat-sifatnya. Tauhid itu kaitannya dengan keesaan Allah. Dari segi uluhiyahnya, dari segi rububiyahnya, dari segi sifat dan namanya. La syarikalah, tidak ada sekutu. Bahasa mudah, tauhid itu kaitannya dengan tuh surah Al-Ikhlas tuh. Dia Allah yang Esa. Dia tempat berlindung, tempat bermohon. Dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Dia tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Itulah makna tauhid. Makna tauhid. Jadi kaitannya semua dengan Allah. Dia satu-satunya yang berhak disembah. Dia satu-satunya yang menciptakan alam semesta yang milikinya. Dia satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan segalanya. Tauhid kaitannya dengan Allah. Sementara ikhlas muta'alliqun bil abdi. Kaitannya dengan hamba, dengan kita. Ikhlas itu kaitannya dengan kita si hamba, sikap kita kepada Allah. Iman kita pada Allah. Kalau iman kita pada Allah itu mengesahkan Allah, kita mengesahkan Allah, mana iman kita ikhlas. Kita solat, dan solat itu kita niatkan semata-mata kerana Allah, maka solat kita ikhlas. Kita tolong orang semata-mata kerana mencari ridhonya, bukan yang lain, maka perbuatan kita tolong orang ikhlas. Dan semua perbuatan kita, ucapan kita, tujuan hidup kita, apa sajalah berkaitan kita. Jika semua itu bukan kerana dia,
tapi karena yang lain, maka kita tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu kaitannya dengan perbuatan kita kepada Allah. Tauhid kaitannya dengan uluhiyah Allah. Itu bezanya. Beza yang keduanya, keduanya. Di samping tadi yang pertama sudah jelas, ikhlas menafikan tauhid menafikan syirik, tauhid menafikan syirik, sementara ikhlas menafikan syirik, menafikan riya, menafikan nifak, munafik. Itu ikhlas. Jadi lebih luas. Itu syarat yang perlu dipenuhi oleh kita yang telah mengucapkan la ilaha illallah, mesti ikhlas. Mesti ikhlas. Karena kita yang mengucapkannya. Maknanya semata-mata karena dia. Kerana dia. Melakukan tuntutannya pun kerana dia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Begini. Ya. Jadi orang yang ikhlas, orang yang bertauhid. Nah, orang yang ikhlas pasti orang yang bertauhid. Karena ikhlas itu semua amalan yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sama. Al-mukhlisu walladzi la yubali walau law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubin nas min ajli salahi qalbihi ma'allahi taala. Orang mukhlis, orang yang ikhlas, orang yang sudah tidak peduli, sudah tidak kisah bila dirinya sudah tidak ada dalam hati manusia. Tak peduli. Orang yang ikhlas, yang diterima oleh Allah keikhlasannya, yang diterima oleh Allah kalimah la ilaha illallah, sudah tidak kisah, tidak peduli bahwa dirinya, namanya, perbuatannya tidak ada dalam hati manusia. Tak peduli. Orang kenal dia ke, tak kenal dia ke, iktiraf dia ke, tak iktiraf dia ke, memuji ke, tak memuji ke, tak peduli dah. Min ajli salahi qalbihi ma'allahi ta'ala. Karena yang ada dalam hatinya hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Wala yuhibbu ayyatali an-nas ala matakilitar. Bahkan dia tak suka apa yang dilaku, apa yang dibuat, diketahui, dan seterusnya dipuji oleh orang lain. Itu mukhlis. Karena mukhlis orang yang memperuntukkan semua gerak-geriknya semata-mata kerana dia yang esa. Sudah tidak punya kepentingan lagi lah. Orang tahu ke tak tahu ke, memuji ke tak memuji, dia ada diingati oleh orang ke tak diingati oleh orang, tidak kisah. Saya tunjukkan ayatnya. Kalau kita ikhlas dengan ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kita hanya menyembah dia dan kita menyembah dia kerana dia. Kalau kita sembah dia kerana dia, kalau minta balasan pun hanya pada dia. Yang penting apa yang dia kata tentang kita, bukan orang kata tentang kita. Sudah tidak peduli. Yang penting ia dalam beribadah mencari tempat di sisi Allah. Bukan beramal mencari kedudukan dalam hati manusia. Itulah tauhid, itulah ikhlas. Orang ini, orang muhriman sudah menggabungkan dia seorang muwahhid dalam akidahnya, dia juga seorang ikhlas dalam amalnya.
Maknanya ia sudah bebas daripada syirik sekaligus bebas daripada riya. Masya Allah. Kenapa? Karena yang penting apa kata dia. Niatnya hanya nak mencari kedudukan, nak cari makom dekat dengan dia. Bukan mencari tempat dalam hati manusia. Ini ikhlas. Saya tunjukkan, saya sampaikan 2 ayat saja. Sebelum kita teruskan nanti. Ini dalam beramal ya. Ini ikhlas kaitannya dengan amal, mana ikhlas lawan riya. Dan riya itu syirik. Riya itu kan termasuk syirik. Syirik kecil kata Nabi. Jadi jangankan syirik besar. Syirik kecil pun tidak dilakukannya. Itu orang mukhlis. Sekaligus bila syirik kecil pun tak ada, apalagi syirik besar. Maknanya ia muwahhid. Sekaligus ia orang yang bertauhid. Jadi orang yang ikhlas bukan sekadar bebas amalnya pada riya, karena riya itu syirik. Orang yang ikhlas juga bebas akidahnya daripada syirik. Karena tujuannya tadi saya katakan hanya mencari makom di sisi Allah, bukan mencari tempat dalam hati manusia. Orang itu kenal dia, ke tak kenal dia, ke iktiraf dia, ke tak iktiraf dia, itu tak ada masalah baginya. Karena dia hanya memperuntukkan apa yang dilakukan karena dia. Baik, saya sampaikan 2 ayat saja. Pertama, coba buka surah Al-Insan ayat 9. Surah Al-Insan ayat 9. Surah yang selalu dibaca oleh Pak Imam solat subuh pagi Jumaat itulah. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ayat yang ke-9. Surah yang ke-76. Ayat yang ke-9. Saya bacakan daripada ayat 8. Supaya kita nampak dapat fahaman yang lengkap. Allah memuji orang yang ikhlas dalam beramal, bebas daripada riya. Seorang yang bebas amalnya daripada riya, ikhlas dalam amalnya, bebas daripada riya, bermakna orang ini mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Ini ayatnya. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini ayat Makkiyah ya, turun di Makkah. Wa yut'imuna, dan mereka suka memberi makanan. Yut'imun, ini suka terus-menerus beri makanan. Ini fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari' itu bermakna istimrariyah, berterusan. Bukan sekali dua. Memang dah jadi akhlak, jadi kebiasaan, gaya hidup, suka memberi makanan. At-ta'ama, akan makanan. Makanan, pertolongan yang diberikan itu ala hubbihi. Makanan yang dia masih sukai. Masya Allah. Memberikan sesuatu yang dia masih suka. Kalau kita beri sesuatu kepada orang yang kita dah tak perlukan, itu biasa. Dapat pahala insya Allah. Apa-apa yang kita berikan pada orang lain, yang kita pun tak perlukannya. Tak apalah, ambil aja. Saya pun dah tak perlu, memang dah lama saya nak buang. Dah lama nak buang. Tapi
Nasib baik awak nak, ya ambil ya. Tak apa-apa insya-Allah. Ini orang tidak begitu. Ia memberikan sesuatu yang dia masih sukai, yang dia masih cintai, masih perlukan. Daripada siapa? Miskinan, kepada orang miskin. Ya, mungkin orang miskin mungkin makanan lah, pakaian lah. Wa yatiman, anak yatim. Wa asiran, dan bekas tawanan perang atau perang yang dibebaskan. Dengan kalimat mudah, orang ini suka menolong kepada orang yang susah, yang kurang bernasib baik. Dan pertolongan yang diberikan itu, dia sendiri masih memerlukannya. Dia sendiri masih suka. Lalu apa yang dia katakan? Kepada yang menerima. Innama nut'imukum liwajhillah. Innama hanya senya. Nut'imukum, kami beri kamu makanan ini. Kami tolong awak ini. Kami bagi itu bagi ini. Liwajhillah. Semata-mata kerana mencari ridha Allah. Saya tidak punya apa-apa kepentingan, tidak punya apa-apa tujuan, kecuali satu aja. Aku buat semua ini untuk kamu kerana aku nak cari ridha Allah. Itu saja. Lillah, lillah, lillah. La nuridu minkum. Tengok. Kami tidak menghendaki daripada kamu, pada orang yang ditolong, jazaan, apa-apa balasan. Wala syukuran, dan tidak juga ucapan terima kasih. Aku tolong kamu ni benar-benar semata-mata kerana Allah. Itu kan ikhlas. Ikhlas itu kan melakukan amal kerana Allah. Dari yang tak ada kepentingan. Tidak mengharapkan apa-apa balasan. Kamu nak balas ke tak balas ke, itu tak ada keadaan. Sama sekali. Bukan tujuan kami. Jangankan mengharapkan balasan. Ucapan terima kasih pun kami tidak mengharapkannya. Mau terima kasih, mau tidak, itu tak ada masalah bagi aku. Bukan bila kamu membalas, kamu berterima kasih, lalu kami semakin semangat menolong kamu. Bila kamu tidak terima kasih, kami jadi malas. Kalau kita tolong orang, dan orang yang kita tolong itu memuja kita, terima kasih banyak, bahkan membalas, kita makin semangat melakukannya. Tapi bila yang kita tolong itu tidak menghargai, sehingga membuat kita makin malas menolong. Itu mana pertolongan kita lakukan belum semata-mata karena Allah. Belum ikhlas dalam kata yang sebenar. Kita belum mengisahkan Allah. Kalau kita mengisahkan Allah, Allah suruh kita tolong orang, sudah. Bila kita sudah tolong, sudah. Karena Allah yang suruh. Kalau kita nak balasan pun, mintalah kepada Allah yang menyuruh kita. Bukan minta balasan daripada orang yang kita tolong. Tak betul lah. Kita tolong orang. Yang suruh kita tolong orang itu Allah. Kan begitu ya. Sudah. Bila kita sudah lakukan, terima kasihnya pada Allah. Syukur karena kita berjaya melakukan surat Allah. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan balasan jerih payah tolong orang, mintalah balasan itu kepada Allah yang menyuruh kita menolong dia. Bukan minta balasan dari orang kita tolong. Itu mana ikhlas. Itu mana tauhid. La ilaha illallah yang kita ucapkan itu menuntut kita dalam beribadah macam itulah. Barulah akidah la ilaha itu diterima. La ilaha illallah. Tapi orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak ada keikhlasan dalam beramal umpamanya. Bila tidak ada keikhlasan beramal, contohnya riya, contohnya sum'ah, contohnya ujub. Maknanya syarat ikhlas dalam la ilaha illallah belum ada.
Sedangkan la ilaha illallah itu menuntut kita apa yang kita lakukan mesti semata-mata karena dia, bukan karena yang lainnya. Itu makna ikhlas. Pertama. Yang kedua, ayat kedua. Lihat dalam surah Al-Lail. Ayat 17. Surah Al-Lail. Surah yang ke-92. Surah 92. Mula ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan daripadanya. Itu nya. Nya apa? Nya itu kembalinya kepada ayat yang ke-14. Dalam ayat 14 Allah berfirman, fa'andartukum naron talazzo, aku beri ancaman peringatan pada kamu dengan adanya api neraka talazzo, yang menyala-nyala, berkobar-kobar. Nah, neraka lah. La yaslaha ilal ashqa, tidak akan masuk dalam neraka itu kecuali orang yang celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Wa sayujannabuha, dan akan dijauhkan daripada neraka. Siapa dia? Al-atqa. Al-atqa, orang yang paling bertakwa. Bukan orang takwa, paling bertakwa. Atqa. Karena takwa ini ada beberapa tingkatan. Ada yang paling takwa, ada yang bertakwa, ada yang sangat takwa, ada yang takwa sederhana, ada yang takwa-takwa ya. Hanya takwa-takwaan saja. Itu satu. Nah, siapa orang yang paling bertakwa? Siapa orang yang Allah akui sebagai hamba yang paling bertakwa? Yang nanti akan dijauhkan daripada neraka. Rupanya salah satu ciri, salah satu sifat orang yang diiktiraf oleh Allah sebagai hamba yang paling bertakwa ialah alladzi yu'ti malahu yatazakka. Itu sifatnya. Alladzi, yani orang yang yu'ti, memberikan, malahu, hartanya pada orang lain maksudnya. Yatazakka, semata-mata karena hendak menyucikan, membersihkan dirinya. Yatazakka maknanya membersihkan. Zakat. Jadi niat memberikan hartanya pada orang lain, tidak ada niat lain kecuali semata-mata hendak membersihkan. Apa yang dibersihkan? Dua. Pertama, ia nak membersihkan hartanya. Jangan sampai masih bercampur dengan hak orang lain. Karena dalam harta kita, ya mas sekalian, yang halal kita mencarinya, boleh jadi ia masih bercampur dengan hak orang lain. Yang jadi orang lain itulah kita keluarkan supaya harta kita bersih. Kan itu fungsi zakat. Zakat itu untuk membersihkan harta yang halal daripada bercampur dengan hak orang lain. Itu nak zakat. Sebab itu harta yang haram tidak wajib dikeluarkan zakat. Ada orang dapat punya harta haram, lalu ia nak keluarkan zakatnya.
Zakat 2,5%. Tapi dia nak keluarkan berapa? Oh, Ustaz nak bagi 50% lah. 50-50. 50-50. Memanglah duit ini duit panas. Saya dapat 100 juta. Panas ni. Tapi tak apa. Supaya duit panas ni jadi sejuk, saya sucikan. Macam mana menyucikannya? Keluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya. 100 juta bukan dikeluarkan 2.500.000, dikeluarkan 50 juta. Yang 50 juta yang bagi itu pun tetap haram. Zakat ini menyucikan harta yang halal, bukan menyucikan yang haram. Itu maksudnya. Jadi tujuannya agar hartanya yang halal tidak bercampur dengan hak orang lain. Itu tujuan pertama. Yang kedua, ya tazakka, menyucikan hatinya. Manalah tahu, sebagai manusia yang penuh dengan nafsu, hubud dunia itu pasti ada. Cinta kepada dunia itu ada. Itu sifat buruk manusia. Allah suruh kita agar harta pemberian Allah dan milik Allah ini jangan kita letakkan dalam hati. Kita ikat dalam hati. Sehingga bila kita berpisah dengannya, sama ada harta itu hilang dari tangan kita, atau kita yang meninggalkannya, kita tidak menderita. Orang yang meletakkan hartanya dalam hati dan diikat, nanti bila terpaksa berpisah dengan hartanya, katalah meninggal, sakitnya luar biasa itu. Ya, sakitnya luar biasa. Karena hatinya terikat dengan. Itu jika ia meninggalkannya. Jika harta yang meninggalkannya pun, menderitanya luar biasa. Karena dicuri orang. Hilang umpamanya. Itu jangan letakkan harta dalam hati, tapi letakkan di tangan agar mudah keluar. Jadi dia tolong orang, dia berikan hartanya semata-mata karena hendak menyucikan hartanya agar tidak bercampur dengan hak orang lain, atau nak menyucikan hatinya, janganlah mencintai dunia hingga lupa akhirat. Nah, ini dia. Di mana ikhlasnya? Nih. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza. Sedangkan tidak ada hak bagi orang lain yang diberikan itu nikmat di sisinya yang perlu dibalas. Maksudnya begini. Kalau kita tolong orang, ya Mas sekalian, beri bantuan pada orang lain, karena kita nak balas budi, karena dulu dia pernah tolong kita tolong dia, itu mana membalas budi. Ayat ini tak macam itu. Kita tolong orang itu bukan pas nak balas budi. Kita beri orang itu bukan karena membalas pemberiannya. Tak, sama sekali tidak. Sudah bagi saja. Habis kalau orang kita tak balas budi, kenapa kita tolong dia? Kenapa bagi dia? Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Allahu Akbar. Melainkan semata-mata karena hendak mencari ridho Tuhan yang maha tinggi. Jadi tolong orang bukan mengharapkan balasan, tolong orang bukan karena membalas budi orang itu, tapi tolong orang semata-mata kerana mencari ridho Allah. Itulah ikhlas. Dalam amalan disebut ikhlas. Kenapa? Tidak ada unsur riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub. Dan ikhlas dalam beramal itu bentuk nyata. Itu bentuk nyata daripada tauhid. Ucapan la ilaha illallah. Karena kita sudah berikrar, tak ada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali Allah, ya beramal pun hanya karena Dia. Itu tuntutan la ilaha illallah.
Sebab kalau tidak, jamaah sekalian, begini ya. Mulut mengucapkannya, la ilaha illallah. Hati meyakininya, apa yang kita ucapkan. Amalan menerjemahkannya. Nah, itulah orang mukmin yang mukhlis sejati itulah. Muwahhid, mukhlis. Lidah mengucapkannya, hati meyakininya, anggota tubuh badan menerjemahkannya berupa amalan. Karena dia sudah berikrar tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka amalnya pun aku lakukan semata-mata karena dia. Bukan karena nak mengharapkan balasan atau ini atau sama sekali tidak. Bebas daripada riya dan ujub. Itu maksudnya. Karena jika mulut mengucapkannya la ilaha illallah, tapi hati tidak meyakininya, itu namanya munafik. Kan? Mulut mengucapkan, hati tidak meyakini, namanya munafik. Dari segi akidah, itu munafik. La ilaha illallahnya tidak diterima karena tidak ada keikhlasan. Semua amalnya pun ya hanya pura-pura, bukan karena Allah. Ditolak semuanya. Habis macam mana dia kata la ilallah. Tapi hati tak percaya tu pasal apa? Dia kata munafik ni tak. Iya, minta maaf sekali minta maaf. Kod-kod ada. Tapi mungkin kita harap-harap tidak ada lah. Dia mengucapkan la ilallah karena itu syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang dia paling cintai. Yalah, kalau memang suruh masuk, tak apalah, masuk Islam macam caranya. Ya, awak kena baca syahadah lah. Okey, kalau baca syahadah tak ada masalah. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, Muslim, okey, boleh kahwin. Kalau niat nawai itu baca syahadah kerana nak kahwin, hati langsung tidak meyakini. Apalagi perbuatannya. Hanya untuk membolehkan ia boleh kahwin. Itu namanya munafik. Sekarang, mulut mengucapkannya, lidah mengelafazkannya, la ilaha illallah. Hati meyakininya, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak sembah kecuali Allah. Tapi perbuatannya berbeza dengan apa yang dia ucapkan, berbeza dengan yang dia yakini. Dia beramal sudah bukan karena Allah. Nah, perbuatannya itu bukan orang muwahhid mukhlis, itu bukan orang munafik, tapi itu orang mukmin asin atau mukmin fasik. Dia mukmin tapi fasik. Mana boleh masuk surga itu saja, dia fasik. Mulut, lidah mengucapkannya, hati tidak meyakininya. Munafik, mana boleh masuk surga. Tak boleh terus masuk surga. Yang masuk surga itu, mulut melafazkannya, la ilaha illallah. Hati meyakininya, kemudian diterjemahkan, dizahirkan melalui perbuatan. Perbuatannya tadi, sudah. Aku tolong kamu karena Allah suruh, sudah. Aku lakukan. Karena apa? Aku tak harapkan apa-apa balasan. Masya Allah. Ya mas sekalian, ada satu kisah menarik. Ya, saya tidak pastilah. Kisah ini mungkin hanya disampaikan oleh yang penceramah saja, tapi ingin menyampaikan pengajaran lah namanya. Tapi menarik misalnya. Ada seorang alim, abid, ya bahasa mudahnya orang yang muwahhid, kuat tauhidnya, dan mukhlis, ikhlas dalam amalnya. Yang sedang kita pelajari ini. Tapi di kampung itu tak semua orang suka pada orang ini. Walaupun orang ini sangat baik, sangat tulus, sangat ikhlas, ibadah kuat, tapi tak semua orang suka.
Ada orang tak suka, ingin menyakiti hatinya. Bagaimana caranya? Yang tak suka ini menjemputnya, dipanggilnya, Tuan Syekh, sila datang ke rumah. Dijemputlah, jemput datang ke rumah. Ya, namanya orang alim, orang ikhlas, orang barak. Ada jiran kampungnya menjemput datang rumah, dia pun pergilah memenuhi jemputan saudara muslimnya. Dan itu perintah Nabi. Bila saudara muslim menjemput kamu, hendaklah kamu datang. Dia pun datanglah ke rumah yang jemput itu. Sesampai dari rumah yang dijemput itu, agak lama duduk itu, dia tiba-tiba tuan rumah kata, tuan saya, minta maaf ya, acara ini tak jadi tuan saya boleh balik aja lah. Boleh balik. Kita kata, kami tak jadi jemput lah, tak ada apa-apa lah, balik. Balik. Saya ni balik. Rasa kecewa tak ada, relax tetap, ya tetap berseri-seri. Lain kali jemput kali kedua macam juga. Sampai suruh balik. Kali tiga macam juga. 3 kali mukhlis orang wahid ini dijemput, 3 kali disuruh balik. Ya, karena niat yang menjemput hanya nak menyakitinya. Tapi Masya Allah, muwahid dan mukhlis ini tak ada nampak, tak menampakkan langsung tanda-tanda kekecewaan. Tak marah, tak apa. Lalu yang menjemput ini rasa pelik dan heran. Ketika nak balik ditanya, Tuan Syekh, kejap, nak tanya sikit lah. Kenapa ya Tuan Syekh ini 3 kali saya jemput dan 3 kali saya suruh balik, dan itu kami sengajakan. Tapi Tuan Syekh macam tak marah, tak kecewa, tetap happy. Tak ada masalah apa-apa. Walau kami sebenarnya menjual itu nak nanya Tuan Syekh. Kata orang alim, Wang Muwahid dan Mukhlis ini, macam mana aku boleh marah? Aku datang memenuhi penjemputan kamu ini karena Nabi yang suruh. Nabi menyuruh kita, umat Islam, idza da'aka fa'ajibhu. Apabila saudara muslim menjemput kamu, datang. Jadi aku datang ini bukan semata-mata memenuhi jemputan engkau, tapi lebih kerana Nabi yang menyuruh aku datang bila dijemput. Dan aku sudah datang, mana alhamdulillah aku telah memenuhi perintah Nabi. Happy aku. Kali kedua engkau jemput, aku datang. Semata-mata kerana memenuhi perintah Nabi. 3 kali. Jadi macam mana aku nak kecewa? Sebab aku datang semata-mata memenuhi perintah Nabi. Dan memenuhi perintah Nabi itu dapat pahala. Akhirnya yang menjemput ini kecewa dan menyesal jadi orang baik. Itulah orang mukhlis. Coba kalau kita datang katakanlah dan sengaja dikecewakan begitu, ya pasti kita marah. Kalau kita marah maknanya, ya datangnya kita ke tempat itu, kedatangan kita pada itu, belum semata-mata kerana hendak memenuhi, mengamalkan hadis Nabi. Masih ada kepentingan. Nah, dari sinilah. Walaupun perbuatan orang tadi memang tak baiklah, menganiaya orang. Itulah mukhlis muwahhid itu sifat macam itulah. Sampai peringkat macam itu. Sebab itu nyatakan dalam surah Al-Insan tadi, aku bagi kamu ini bukan karena semata karena Allah. Tak nak balasan, tak nak terima kasih, tak nak apa, sudah itu. Yang penting aku sudah melakukan apa yang suruh, selesai tugasku. Masya Allah. Itu mukhlis sekaligus muwahhid. Muwahhid. Ya. Nah, adapun tauhid, orang yang muwahhid semata-mata ya Mas sekalian. Muwahhid, ya, mengesahkan Allah. Ini lebih kepada contoh yang betul-betul mengesahkan Allah, yang la ilaha illallah. Mengakui hanya Allah sajalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, Tuhan satu-satunya yang berhak untuk kita mohon pertolongan, Tuhan satu-satunya yang berhak untuk mengabulkan doa, menolak doa, menghidupkan, mematikan. Dengan Allah. Contoh di dalam Al-Quran. Mari saya tunjukkan.
Lihat surah Yunus ayat 22. Surah Yunus ayat 22. Surah yang ke-10. Surah yang ke-2. Oh, 22, sorry. Surah yang ke-22. Surah 20 ayat 22. Inilah contoh bertauhid kepada Allah. Semata-mata kepada Allah. Yang tadi contoh ikhlas. Dan ikhlas itu maknanya tauhid lah. Sekaligus bertauhid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang telah menjalankan kamu di daratan dan di lautan. Allah lah yang menjalankan kamu di darat dan juga di laut. Hatta idza kuntum fil fulk, sehingga apabila kamu telah berada di dalam bahtera, di atas bahtera, dah masuk kapal lah. Wajaroina bihim birihin thayyibah, dan kapal bahtera perahu itu telah berlayar membawa penumpangnya oleh kerana tiupan angin yang baik. Rihun thayyibah. Tidak terlalu kuat, tidak terlalu perlahan. Wa farihu biha, dan semua penumpangnya bergembira karenanya. Seronok. Naik kapal laut, kapal berlayar, tidak ada gelombang, penumpangnya semua gembira. Ja'at harihun asif, tiba-tiba datang menimpa kapal itu hembusan tiupan angin rihun asif yang bertiup kencang. Tiba-tiba ada angin ribut. Kapal sedang berlayar ni. Waja'ahumul mauju min kulli makan, dan datanglah tentang mereka, kapal yang dituan mereka itu, gelombang. Al-mauj itu gelombang. Min kulli makan, dari tiap-tiap tempat. Gelombang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sehingga kapal tenggelam timbul. Begitulah. Guncang, penumpangnya sudah mulai panik. Sudah mulai ada mabuk, ada muntah-muntah. Wadhannu annahum uhita bihim, dan semua penumpangnya yakin bahwa mereka akan ditenggelamkan dengan kapal-kapal mereka sekali di tengah lautan. Ketika penumpangnya sudah mereka yakin tak lama lagi kapal ini akan tenggelam karena gelombang yang besar, tak ada harapan untuk selamat. Tengok nakodanya pun sudah mabuk. Tengok nakoda sudah mabuk. Nak terjun tak berani walaupun dia pemegang rekod Olimpik. Juara renang Olimpik pun tak berani nak lompat di tengah lautan samudera itu. Coba nak minta tolong pada siapa? Nak minta tolong, handphone pun dah low bat lah. Semua handphone low bat. Bateri low lah maknanya, low bat. Low bateri pada low bat. Selama ini cukup yakin dirinya dijaga oleh keris yang dibawanya.
Pun sudah tercampak ke lautan. Nak minta tolong pada siapa? Maulah keris apa sekalipun. Mana dia sudah yakin akan tenggelam, akan mati, sedangkan ia belum mau mati, minta tolong pada siapa? Semuanya putus asa. Waktu itu kata Allah, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Tengok. Pasti mereka semua akan berdoa memohon kepada Allah mukhlisina lahuddin. Mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah. Berdoa kepada Allah semata-mata kerana Allah. Semata-mata hanya yakin kepada Allah sahaja dan tidak lagi meyakini selain Allah. Itulah tauhid. Itulah ikhlas. Dan mereka bersumpah, berjanji. La in anjaitana min hadihi. Ya Allah, jika sekiranya Engkau, ya Allah, selamatkan kami daripada bencana ini, Kau selamatkan kapal ini berlabuh, ya Allah, di pelabuhan, lanakunanna minasyakirin. Pasti kami akan menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Walaupun ayat ini yang masih cerita orang kafir, tapi begitulah sifat manusia. Jangankan yang mukmin, jangankan yang punya la ilaha illallah, yang tak punya la ilaha illallah, yang tak pernah sebut la ilaha illallah pun, bila ia berada dalam keadaan yang paling kritikal situ, pasti ia meminta hanya pada Allah. Nak minta pada malaikat, sia-sia. Nak minta bantuan jin, sia-sia. Waktu itu tiba-tiba dia punya keyakinan yang betul. Hanya Allah saja tempat berdoa. Itu namanya tauhid. Dari segi akidah. Dan berdoa pada Allah semata-mata karena Allah. Tak ada rasa, tak ada riak, tak ada sombong, tak ada angkuh, tak ada ujub. Itu namanya ikhlas. Tapi masalahnya begini, ya sekalian. Adakah kita hanya mau berdoa kepada Allah seperti ini, ayat ini, hanya ketika berada yang kritikal? Nah, ini masalahnya. Betul, berdoa pada Allah dengan khusus seperti ini, bila kita dalam keadaan yang kritikal, itu memang mudahlah, orang pasti buat itulah. Tapi coba kalau kita berdoa mohon pada Allah dengan hati yang seperti itu, tapi kita berdoanya di tempat yang senang, tak ada apa-apa masalah, itu mungkin jadi susah kan? Jadi kita ni kadang-kadang jamaskan tauhid kita, keikhlasan kita ni kadang-kadang turun bila kita dalam keadaan senang. Tapi bila keadaan itu susah, tauhid dan keikhlasan kita itu meningkat. Jadi belum stabil rupa-rupanya keikhlasan kita dalam bertauhid. Dahulu pernah saya ceritakan. Ya. Ini pengalaman pribadi pernah saya ceritakan dahulu. Walaupun ya saya tidak ada niat sama sekali untuk merendahkan sesiapa, tapi itu bisa pengalaman pribadi saya lihat sendiri. Ini tahun 91 dahulu, 1991. Ketika kita sedang bergerak, semua jemaah haji bergerak daripada Arafah ke Musdalifah malam hari. Sampai Musdalifah, ya berhenti. Walaupun sebenarnya Allah suruh mabit bermalam di situ. Tapi berhentilah. Sementara cari batu lah, itulah. Ya, karena penat, walaupun berhenti agak lama, ada yang tertidur. Sehingga ada seorang jamaah yang tertidur ini, tertinggallah rombongan.
Ya rombongan. Bas sudah pergi. Terjaga dia bingung. Macam mana nih bas KT yang keberapa sudah pergi. Wah, bingung dia nak tanya orang yang ditanya tak tahu bahasa dia. Ada orang cuba nak menjelaskan, dia tak faham bahasa dia. Dia hanya menangis, merayu-rayu. Yang diminta pada Allah satu aja. Agar Allah tunjukkan manalah bas yang ia tumpang itu. Ya, katalah KT berapa dalam KT 28 ke berapa itu. Dia hanya minta, ya Allah, tunjukkan manalah bas KT 28. Itu yang dia minta. Menangis-nangis. Minta maaf, wahai orang ini orang yang punya nama di negeri kita. Waktu itu, saya kenal. Saya kenal. Orang ternama. Tapi tengok, dalam keadaan terdesak dan kritikal, apa yang diminta? Yang dipohon pada Allah bukan minta proyeknya segera diluluskan. Tak minta itu. Dia tak minta itu. Yang diminta hanya, tunjukkan ya Allah, bas KT 28. Itu ya. Dah tak pedulilah siapa dah. Tak ada riak, tak ada sum'ah, tak ada perasa dia lemah kepada Allah. Itu betul doa yang paling tauhid, paling ikhlas. Ya, akhirnya Allah kabulkan doanya. Ketika dia berdiri agak di tempat yang tinggi, nampaklah jalur gemilang. Bila nampak jalur gemilang, mana yakin, oh itu pasti rombongan Malaysia, jam Malaysia. Teruslah pergi dengan cara apalah. Langganya orang ke, atau mungkin lalu atas bumbung bas ke, karena kan jam kan, jumpa. Okelah, selesai itu. Subhanallah jemaah sekalian. Saya fikir ya selesai itu saja cerita itu, kisah itu. Kan ini satu rombongan lah dengan kami waktu itu. Tahun 91. Sesampai di Makkah, di Makkah. Ya, waktu hotel Makkah masih dekat-dekat dengan masjid ya. Udah sofa belum ada, Zam-Zam Tower lagi belum wujud. Belum wujud. Tanah yang itu pun belum ada. Masih nampak itu bukit. Tapi adalah hotel Makkah yang tepi itu. Sampai hotel gitu. Woi, cerita, ya Allah ya Tuhanku. Besarnya lah cakap dia. Cakap bukan besar. Aku kalau minta 3 nasib baik aku ni. Kalau lah buana tak tahulah macam mana. Dah lupa yang sebenarnya dia telah merayu-rayu, menangis-nangis di hadapan Allah agar Allah tunjukkan bas nomor berapa. Tengok. Dan dia pasti tidak mampu mengulangi doanya sekhusyuk itu, seikhlas itu, ketika ia sudah berada di bilik penginapannya. Saya yakin tak mampu lagi. Tidak mampu berdoa sekhusyuk, seikhlas itu, bila keadaan sudah normal dan senang semula. Maknanya keikhlasan kita dalam beribadah, tauhid kita pada Allah, itu kadang naik turun. Pasang surut. Kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Kadang kuat, kadang-kadang lemah. Bergantung kepada keadaan dan suasana ketika kita berada. Ini yang perlu ditingkatkan. Sedangkan syarat untuk membolehkan la ilaha illallah kita diterima oleh Allah, mesti ada keikhlasan dalam semua hal. Sama ada keikhlasan dalam mengesahkan Allah, sehingga tidak bercampur syirik, atau keikhlasan kita dalam mengabdikan diri pada Allah, sehingga tidak campur riya, apalagi ujub. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi tidak mudah. Tidak mudah. Sebab itu sabda Nabi yang mengatakan, siapa yang akhir ucapan la ilaha illallah masuk surga, itu perlu dijelaskan. Syaratnya ini. Katakanlah tanpa syarat. Siapa yang pernah ucapkan la ilaha illallah tanpa syarat dipenuhi, termasuk surga. Senang sungguh ya masuk surga. Mungkin nanti akan disalah faham. Orang akan salah faham. Sehingga orang boleh buat sesuka hati dalam hidup. Yang penting nanti bila rasa-rasa dekat nak meninggal, baca la ilaha illallah. Kira di surga. Bukan begitu. Itu maksud ikhlas. Jadi,
Bi ayyuwafiqa qalbuhu lisanah finukihi. Apa yang terlintas dalam hati mesti sama dengan yang diucap dalam lidah. Wa bi amalan bi madluliha. Perbuatannya pun mesti sama dengan yang diucapkan dan yang diingat di dalam hati. Jadi ketiga-tiga ini serasi antara ucapan dengan apa yang dalam hati serta diterjemahkan, dizahirkan oleh perbuatannya. Kena sama. Tadi dalam surah yang kita pelajari, surah Al-Insan tadi, itulah contoh perbuatan yang ikhlas, yang bertauhid. Surah Al-Lail ayat 17, itulah contoh tauhid dalam berakidah, ikhlas dalam beramal. Adapun dalam surah Yunus ayat 22 itu contoh tauhid dalam akidah. Walaupun itu contoh orang yang Allah contoh itu orang kafir. Tapi ditolaklah. Ditolak. Ucapan orang kafir itu ditolak. Karena begitu senang, lalu lupa balik. Minta maaf, dia hanya memerlukan Allah ketika ia susah. Bila Allah bagi senangan, dia lupa. Waliyadzubillah. Jadi tidak ada keikhlasan. Niatnya, dia mengucapkan kalimat la ilallah, perlukan Allah itu karena masih ada kepentingan diri. Masih ada kepentingan diri. Fayaqul ba'itu ala dzalika ridwanullahi ta'ala. Yang membangkitkan, yang menggerakkan hatinya untuk mengucapkan la ilaha illallah bukan kerana nak mencari ridha Allah, tapi hanya karena ingin selamat daripada kematian. Oh, tak boleh. Itu sama dengan apa yang diucapkan oleh Fir'aun. Dia mengakui kewujudan Allah Subhanahu wa taala bukan kerana inginkan keridhaannya, tapi karena dia mau diselamatkan daripada mati tenggelam. Wal iyadu billah, tumanaubillah. Ataupun tadi, ya, untuk menjaga dirinya, untuk boleh menikah dengan orang lain. Ya, kalau hanya itu, ya, kalimat tauhid itu ada maknanya. Di akhirat tidak ada maknanya, ya. Di dunia, orang ini wajib kita perlakukan sebagai orang mukmin, gitu. Jadi manfaat yang dia peroleh masa hidup di dunia lah. Karena orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilallah, kita sebagai orang Islam wajib memperlakukannya sebagai seorang Muslim. Seorang Muslim. Bukan lagi orang kafir. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kalaulah orang kafir pun, ini masalah. La ilaha illallah itu jangan disalahartikan. Sama sekali. Ucapan la ilaha illallah yang mesti ikhlas padanya itu, la ilaha yang bermaksud tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan yang boleh kita mohon pertolongan kecuali Allah. Tiada Tuhan yang wajib kita patuhi perintah dan larangannya tanpa syarat kecuali Allah. Tiada Tuhan yang boleh memberikan manfaat atau madarat kecuali Allah. Gitu. Maksudnya. Bukan bermaksud tiada yang mencipta langit dan bumi kecuali Allah. Bukan begitu. Sebab la ilaha illallah ini kaitan dengan sifat uluhiyah Allah. Bukan berkaitan dengan hak rububiyah Allah. Apa maksudnya? Begini. Kalimah la ilaha illallah hendaklah difahami dengan fahaman yang betul. Al-fahmus sahih. Jangan sampai dipahami dengan fahaman yang salah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kafir Quraisy. Oleh kafir Quraisy. Karena bagaimana fahaman kafir Quraisy terhadap Allah itu. Saya tunjukkan ayatnya. Bagaimana fahaman kafir Quraisy terhadap Allah itu sebagai apa, sebagai siapa.
Ayat pertama. Mari kita lihat surah Luqman ayat 25 dahulu. Surah Luqman ayat 25. Kita lihat. Surah 31 ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم walain dan demi jika sa'altahum engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka ini mereka orang kafir Quraisy. Muhammad, kalaulah engkau bertanya kepada umatmu yang masih kafir itu, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang telah menciptakan beberapa langit dan bumi itu? La yaqulunnallah, niscaya pasti mereka akan kata Allah. Ini Allah yang kata ini. Muhammad, kalau engkau tanya Abu Jahal, aku nak tanya engkau lah. Siapa yang ciptakan langit dan bumi ini? Abu Jahal akan kata Allah. Abu Lahab, siapa yang menurunkan hujan dari langit? Allah. Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Allah. Si orang kafir itu mengakui Allah itu sebagai Rabb. Hak sifat rububiyah mereka akui. Mereka akui. Allah, Allah, Allah. Sebab itu dakwah Nabi kepada orang-orang kafir bukan mengajak mereka mempercayai adanya Allah. Bukan. Jangan salah faham. Isi dakwah Nabi kepada orang-orang kafir Makkah bukan menyeru mereka agar mereka meyakini adanya Allah. Pujian Allah. Tidak. Mereka sudah yakin. Sudah yakin kewujudan Allah. Bahkan mereka sudah meyakini yang menciptakan bumi langit dan isinya ni Allah. Nampaknya orang kafir ini bukan kafir ni, sudah kira mukmin ini. Tapi tengok, walaupun mereka telah mengakui Allah itu yang mencipta segala-galanya, ketika mereka disuruh mengucapkan La ilaha illallah, kita tak nak. Itu peliknya. Mereka mengakui Allah sebagai pencipta bumi, langit, dan isinya. Allah itu ada. Pencipta bumi, langit, dan isinya. Tapi ketika mereka disuruh mengucapkan La ilaha illallah, mereka tak mau. Lihat surah As-Saffat ayatnya. Selepas surah Yasin. Surah As-Saffat ayat 35. Saya tunjukkan ayatnya. Ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu
idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Tengok, nyata sungguh ayat ini. Innahum, maksudnya mereka orang-orang kafir Makkah ni, termasuk orang kafir sekarang lah. Kanu adalah mereka, idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, bila mereka disuruh untuk berkata, ucapkanlah la ilaha illallah. Apa jawapan mereka? Apa sikap mereka? Apa respon mereka? Yastakbirun. Jelas sekali. Mereka sombong. Mereka tak nak. Pelik tak pelik ini? Orang kafir mengakui Allah itu zat yang mencipta bumi, langit dan isinya. Tapi bila mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka tak mau. Macam mana ni? Kan pelik itu. Kalau itu makna la ilaha illallah itu zaman sekarang bukan tiada Tuhan semata-mata, bukan. Tiada Tuhan selain Allah. Bukan semata itu. Tiada Tuhan, zat yang berhak disembah kecuali Allah. Itu yang orang kafir tak mau tu. Kalau orang kafir kita suruh, orang kafir, yakinlah kamu bahawa Allah ini mencipta bumi, langit dan isinya. Mereka kata, ya kami yakin. Kami yakin. Yang cipta bumi, langit dan isinya Allah. Kami yakin. Yang menurunkan hujan itu Allah. Tak payah kita suruh mereka, mereka jawab gitu. Tapi bila kita suruh mereka, kalau begitu ucapkanlah la ilaha illallah. Saksikanlah bahwasanya tiada Tuhan yang berat kita sembah kecuali Allah. Yang ini kami tak nak. Ini kami tak nak. Sebab kalau tentang menyembah, yang berat disembah itu bukan Allah saja. Isa pun berat disembah juga. Ruhul Kudus. Ruhul Kudus bahasa Arabnya. Kalau bahasa Melayunya, hantu suci. Holy Ghost itu hantu suci ya, terjemahan Melayu. Ya, katanya Holy Ghost. Jadi hantu suci lah. Itu pun berat disembah juga. Bukan 1, 3. Tengok. Inilah peliknya. Jadi la ilaha illallah itu memang kalimat paling keramatnya Mas Kilan. Orang mengakui Allah itu zat yang mencipta bumi, langit dan isinya. Tapi ketika mereka disuruh mengakui bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, mereka tak nak. Itu orang kafir. Dan saya pikir bukan orang kafir dahulu, termasuk sekarang. Kalau jamaah mungkin ada pengalaman lah, tanyalah kepada saudara-saudara kawan kita yang Kristian. Adakah awak percaya Allah itu ada? Ya, percaya. Adakah awak yakin bahwa Allah itu yang mencipta bumi? Ya. Ya, percaya. Waktu segalanya. Kalau awak percaya bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada dan menciptakannya. Kalau begitu, aku mau awak memberikan kesaksian bahwasanya tiada Tuhan satu yang berhak disembah, yang berhak kita abdikan diri, kecuali Dia. Yang ini saya tak nak. Ini tak nak. Sebab tidak mungkin yang ada hak untuk disembah itu hanya Allah sahaja. Banyak yang lain. Banyak Tuhan. Dahulu, masa itu masih menuntut. Ya, ada sedikit pengalaman lah. Karena sering ada seminar mahasiswa di Bali. Kampus di Bali, di Universiti di Bali namanya Udayana. Universiti yang ada di Bali namanya Universiti Udayana. Dan Bali kita tahu 95 ke 96% Hindu.
Muslimnya hanya berapalah, 5% ke 6%, wallah alam. Yang majoriti Hindu lah. Tak tahulah itu kebijaksanaan penyebar agama Islam di Indonesia, hanya tanah Jawa itu macam mana. Tanah Jawa itu pun dahulu asalnya Hindu. Iya, Hindu, Buddha itu. Islam baru masuklah pendakwah-pendakwah dari Timur Tengah. Sikma akhirnya ya majoriti Islam. Itu jasa pendakwah dahulu. Pendakwah-pendakwah agama Islam. Jasanya luar biasa. Dapat mengislamkan ya, ribuan, jutaan umat Hindu waktu itu. Khasnya di tanah Jawa. Pendakwah-pendakwah yang gigih itulah. Bukan senang ya nak mengislamkan. Kemudian sekarang dikenal sebagai wali itulah. Wali Songo, Wali Sembilan. Itu maksudnya pendakwah. Wali itu hanya pendakwah. Bukan wali yang kita pengertian yang wali boleh terbang lah, boleh berjalan atas air. Bukan. Sebenarnya merujuk pada pendakwah. Waktu ada 9, dalam satu masa ada 9 tokoh dakwah. Kamu kerja sana, bagian kamu sana. Bila mati seorang, dilatih lagi seorang. Tah macam mana Bali waktu itu, langsung tidak sampai ke sana. Sehingga Bali tetap Hindu hingga sekarang. Jangan-jangan ditinggalkan itu untuk kita kayaknya, supaya kita mengislamkannya. Di Bali yang sekalian, ada satu upacara sembahyang yang paling besar. Hari-hari mereka sembahyang, tapi itu sembahyang kecil-kecilan. Sembahyang individu. Kalau mereka punya hajat yang paling besar, hajat sama-sama, sembahyang semuanya. Yang disembah Tuhan yang sama. Yakni kepala Tuhan dia. Sebab Tuhan mereka banyak. Sebab itu orang Bali hanya ibu-ibu bila nak pergi pasar, buka kedai macam tu, bawalah buah-buahan, letaklah kepala macam tu, singgah Tuhan tu. Tengoklah apa niat dia. Nak niat apa supaya jualannya laku ke, laris ke, untungnya banyak ke. Tengoklah Tuhan mana. Sebab Tuhan ini ada apa namanya portfolio masing-masing. Ada yang jaga perniagaan, jaga hujan, macam-macam. Jadi banyak. Tapi bila mereka punya hajat besar dan hajat itu untuk semua orang, sembahyangnya rame-rame. Yang disembah kepala Tuhan yang satu itu. Kepala dia, ketua dia. Nama kepala Tuhan yang paling besar sini namanya Sang Yang Widi. Sang Yang Widi. S-A-N-G, Sang. Y-A-N-G, Yang. Widi. W-I-D-H-I. Sang Yang Widi. Itu kepala Tuhan. Yang lain itu pembantu-pembantu Tuhan-Tuhan kecil. Itu mereka katakan sembahyang. Sembahyang itu mana? Sembah kepada Sang Yang Widi yang paling besar itu. Ada 2 patah kata. Satu sembah dan kedua yang. Itu sembahyang itu sebenarnya bukan bahasa Islam. Bukan. Itu bahasa Hindu. Tapi tak macam mana orang Islam solat ditemu jadi sembahyang. Itu salah. Saya ingat Alaikum Dr. Hamka tidak setuju sama sekali. Sembahyang itu bukan bahasa kita. Sembahyang bukan terjemahan solat. Solat, sudahlah solat. Jangan sembahyang itu yakni istilah untuk orang Hindu dari kalimat sembah dan Sang Yang Widi. Itu ada Tuhan. Yang paling besar satu. Yang lain itu, ya pembantu-pembantu. Saya itu kalau mereka ditanya, siapa adakah yang mencipta? Ada yang mencipta? Ada. Tuhan yang besar sekali, ketuanya. Tapi bila mereka diajak macam la ilaha illallah, tak nak. Tak nak. Apa kata mereka? Mana mungkin Tuhan itu hanya satu. Tak boleh. Hajat kita banyak. Permintaan kita macam-macam. Kalau Tuhan itu hanya satu, macam manalah nak melayan permintaan hamba-Nya yang banyak. Pasti sibuk. Jadi Tuhan kena banyak jugalah. Itu logik orang kafir. Lihat surah Shad ayatnya. Baik, semua akan saya tunjukkan dalilnya. Lihat surah Shad. Surah Shad
ini surah yang ke berapa ya? Surah yang ke-38. Surah Shad, surah 38 ayat 5. Surah 38 ayat 5. Tengok cara berfikir orang-orang kafir yang bila ditanya siapa yang cipta bumi langit, mereka kata Allah. Tapi bila disuruh mereka mengucapkan la ilallah, mereka tolak. Kalau dikatakan Tuhan itu hanya satu, mereka tak puas hati, tak boleh terima. Tapi kalau katakan yang mencipta bumi langit itu Allah, mereka setuju. Tapi kalau dikata Tuhan itu satu, tak boleh, tak boleh. Mana boleh? Apa logik mereka? Tak mau menerima bahawa Tuhan itu satu yang bersembah dan la ilallah. Ini alasan dia. Ayat 5 surah 38 surah Shad. Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Allahu akbar. Dia berkata merespon dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyeru mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Jangan ada syirik. Tauhid itu lawannya syirik. Ikhlas itu pun lawannya syirik. Riak juga. Mereka kata, aja'ala, adakah Muhammad hendak menjadikan al-alihata, Tuhan-Tuhan yang banyak itu, ilahan wahidan, menjadi satu Tuhan saja? Macam manalah Muhammad ini berfikir? Tuhan itu banyak. Sebanyak permohonan kita. Muhammad kata Tuhan itu hanya satu. Macam mana? Inna hadalah sayun ujab. Sungguh benda ini. Ajaran Muhammad yang mengatakan Tuhan itu satu, syai'un ujab. Sesuatu yang pelik, yang aneh, yang mengherankan, tak masuk di akal. Yang boleh diterima di akal ialah Tuhan kena banyak. Karena yang minta pada Tuhan ini banyak. Masalahnya banyak. Yang sana minta hujan, yang sini minta tak hujan. Yang sana minta kemarau, yang sini hajatnya macam-macam. Kalaulah Tuhan itu hanya satu, macam mana lah nak memenuhi permintaan yang banyak? Kena banyaklah. Jadi kalau kita punya hajat apa? Nak hujan. Jumpa Tuhan yang bagian hujan. Kalau nak untuk tanamannya berbuah banyak, jumpalah Tuhan yang jaga tanaman. Bagi orang kafir cara berfikirnya pelik, nak masuk di akal. Bila dikatakan bahawa Tuhan itu hanya satu. Tak mungkin. Muhammad ni pelik ajaran dia. Tuhan kena banyaklah. Tapi kalau Muhammad tanya kami, siapa yang cipta bumi langit, kami akan kata Allah lah yang cipta. Tapi kalau Muhammad suruh kita sembah Allah saja, tak boleh yang lain, ini kami tolak. Masya Allah. Begitu rupanya orang-orang kafir zaman sekarang ya. Sebab itu terjemahan yang sebenar, la ilaha itu tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan tiada yang maujud kecuali Allah. Bukan begitu. Tiada yang Tuhan yang berhak disembah. Ilah itu kaitan dengan hak uluhiyah. Dan meyakini bahwa hanya Allah saja yang berhak disembah, itu nama tauhid. Itu nama tauhid. Dan melakukan segala amalan semata-mata karena dia yang satu, itu namanya ikhlas. Sehingga kedua-duanya ini tidak boleh dipisahkan. Tadi saya terangkan, kalau tauhid lawannya syirik, ikhlas lawannya dua. Ikhlas lawan syirik, ikhlas lawan riya.
Tauhid kaitannya dengan Allah, muta'alliq billah, ikhlas muta'alliq dengan amalan kita. Kedua-duanya adalah saling ada persamaan walaupun ada perbezaan. Dan ikhlas adalah syarat yang paling utama sekali bagi diterimanya kalimah la ilaha illallah yang membolehkan pengucapnya masuk surga. Masuk surga. Itu sebagian penjelasan uraian, sebagiannya masih ada yang belum saya sampaikan tentang syarat yang ketiga, al-ikhlasu. Syarat la ilaha illallah yang ketiga, pertama al-ilmu, kedua al-yakin, ketiga al-ikhlasu. Al-ikhlasu. Seperti mana yang telah saya sampaikan tempoh hari, ada 8 syaratnya. 8 itu kena dipenuhi agar la ilaha illallah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati sekalian, itu saja yang sempat saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau bersama. Yang salah daripada diri saya sendiri, yang benar pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sentiasa membimbing kita ke jalan yang diridainya. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Terima kasih, Dr. Thank you. Assalamualaikum.